Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, adik-adikku, anak-anakku, kita sudah masuk pada bab 6 ya, tentang akhlak dan tasawuf. Namun di sini Bapak batasi dalam kehidupan mahasiswa ya, tidak dalam kehidupan dosen ya, tapi dalam kehidupan mahasiswa. Yang lagi viral sekarang ada dosen ahli tasawuf ya, yang lagi viral nyampe ke Kalimantan, dosen yang lagi viral. Dosen tasawuf yang lagi viral udah nyampe ya. Belum ada, Pak. Jangan ditiru, itu tasawuf sesat namanya ya. Oke, siapa itu? Angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Silakan. Agak rame ya, nanti kalau ada pertanyaan agak dikencangkan suaranya ya. Agak dikeraskan suaranya nanti ya. Baik, anak-anakku, kita masuk pada bab yang ke-6, pertemuan yang ke-6, yaitu tentang akhlak dan tasawuf dalam kehidupan mahasiswa. Kita masuk kepada pengertian yang pertama, yaitu pengertian akhlak ya. Akhlak itu berasal dari kata khuluq. Akhlak itu berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti ya. Budi pekerti atau kebiasaan atau kebudayaan atau tabiat ya, watak dari seseorang. Secara terminologis, Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan. Nah, jadi sudah ada di dalam alam bawah sadar kita ya. Sudah menjadi watak karakter kita. Kalau wataknya pemarah, tersinggung dikit langsung mencak-mencak ya. Kalau wataknya tersinggungan, dengar apa dikit langsung tersinggung, langsung marah-marah ya. Langsung paidu kata orang Jawa ya. Langsung sumpah serapah ya. Yang disumpahkan adalah sampah ya, nggak boleh ya. Nggak boleh punya tabiat yang buruk, nggak boleh. Punya tabiat yang baik saja ya. Punya tabiat yang penuh dengan cinta ya, penuh dengan kasih dan sayang bagi sesama ya. Itulah Islam ya. Karena Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Jadi muslim yang sesungguhnya itu, orang Islam yang sebenar-benarnya itu, dia itu bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lesannya dan juga dari kejahatan tangannya ya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita orang Islam, kita harus bisa menjaga dari perbuatan buruk kita, baik melalui lisan maupun perbuatan ya. Dengan demikian, akhlak adalah karakter bawaan yang dibentuk melalui proses spiritual dan pendidikan. Jadi akhlak itu juga berkaitan dengan spiritual dan juga berkaitan dengan tingkat pendidikan ya. Jadi kalau spiritualnya dalam keluarganya amburadul ya, itu akan kebawa sampai dewasa ya. Kalau kita melihat ayah ibu kita sering berantem ya, jadi nanti anak-anaknya itu mempunyai peran antagonis ya. Kalau ayah dan ibunya sering berbohong ya, nanti anaknya juga akan sering berbohong ya. Kalau ayah dan ibunya pede ya, sergap dalam ibadah, pasti anak-anaknya pasti soleha ya. Sudah, yang jadi gambaran kalian sendiri, yang jadi cerminan adalah kalian sendiri ya. Coba lihat orang tua kalian ya.
Coba lihat ayah ibu kalian ya. Seperti apa mereka, pasti secara tidak langsung terbawa dalam bawah sadar kita ya. Kalau ayah ibunya suka marah-marah nih, kalian pasti suka marah-marah ya. Kalau ayah ibunya penyabar ya, pasti kalian juga sabar. Tapi kalau dalam hal yang negatif ya, apapun kondisi keluarga kita, apapun kondisi dari ayah dan ibu kita, yang bisa merubah watak kita adalah tingkat pendidikannya ya. Jadi bukan cuma budaya yang ada di latar belakang keluarga kita, bukan. Makanya anaknya sama orang tuanya disekolahkan, dipondokkan, itu agar dia bisa menciptakan akhlak-akhlak yang baru yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Deal? Setuju? Jadi jangan ada kata putus asa. Oh, ayahku seorang pencuri. Oh, ayahku seorang pemarah. Jangan, ya. Jangan berhenti di situ karena masih punya satu kesempatan, yaitu dalam hal pendidikan. Nah, makanya disekolahkan, dikuliahkan, dipondokkan, itu nantinya yang akan memproses, memperbaharui apa yang ada di dalam bawah sadar kita. Oke, setuju? Setuju, ya. Walaupun nggak paham, setuju, ya. Baik. Kemudian tadi akhlak, sekarang tasawuf. Ya. Apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu berasal dari kata sufi, ya, suf. Jadi kalau orang tasawuf berarti dia itu ahli sufi, ya. Yang melambangkan apa? Ya suf itu apa? Jadi tasawuf itu adalah maknanya adalah kesederhanaan. Ya Mas Sigit? Jadi menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tasawwufu huwal huluk. Ya, tasawuf itu adalah akhlak yang luhur, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ya. Jadi at-tasawwufu huwal huluk. Jadi orang yang bertasawuf pasti akhlaknya agung, akhlaknya mulia, akhlaknya terpuji, akhlaknya luhur, ya, akhlaknya tinggi, ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia ahli tasawuf, ya, kalau ada orang ngaku-ngaku, ya, bukan sungguhan, cuma ngaku-ngaku ahli tasawuf dia itu, ya, namun akhlaknya itu bejat, ya, akhlaknya itu tidak terpuji, berarti dia itu kadzab, dia itu kadzib, ya, pendusta, ya. Jangan dipercaya kalau orang ngaku-ngaku aku lu ahli tasawuf tapi kelakuannya bejat, ya, kelakuannya keluar dari syariat, ya, suka mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor, yang berbau sampah, ya. Jangan dilihat, jangan orang seperti itu. Yang lagi viral kan sering ngaku ahli tasawuf, ngaku orangnya sufi, tapi akhlaknya kurang baik, akhlaknya bejat, ya, perkataannya kotor, perkataannya menyakitkan orang. Itu bukan ahli tasawuf namanya, ya. Tasawuf bukan sekedar ritual zikir saja, tetapi proses tazkiyatun nafas, yaitu pensucian jiwa kita agar manusia dekat dengan Allah dan sesama makhluknya. Jadi orang ahli tasawuf itu selalu membersihkan jiwanya, ya. Orang tasawuf itu selalu membersihkan jiwanya sehingga hubungannya dengan Allah itu selalu nyambung. Hubungannya dengan tetangga juga selalu nyambung, harmonis, ya. Sering silaturahmi, ya. Kalau yang ngaku-ngaku ahli tasawuf itu dengan tetangganya dimusuhi, ya, dengan tetangganya diusir. Hati-hati dengan orang yang ngaku-ngaku ahli tasawuf. Ahli tasawuf kok macaknya orang gila, ya, bukan ahli tasawuf itu, jadab namanya. Kemudian oke.
landasan dalam Al-Quran dan hadis tentang apa itu akhlak. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Dan sesungguhnya engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Ya. Ini Kanjeng Nabi Muhammad. Apakah berlaku bagi umatnya? Berlaku, karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Malik, ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu diriwayatkan oleh Malik bahwasanya Kanjeng Nabi itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama. Ya. Kemudian dalam surat Asy-Syams, ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Ya, jadi orang ahli tasawuf itu selalu mensucikan jiwanya. Ya, apa yang keluar dari lesannya itu lambang apa yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi kalau kalian suka sumpah serapah, suka berbicara kotor, tandanya yang ada di dalam hatinya adalah sampah. Ya, hati-hati. Adalah kotor, ya. Makanya hati-hati, jaga lesannya. Jangan sampai lesan kita menyakiti orang lain. Ya, harus dijaga nih. Ini kecil tapi bahaya, ya. Bisa membunuh orang. Ya. Lesan ini bisa menyakiti orang, membunuh orang, bahkan lebih kejam dari pembunuhan. Apa itu? Fitnah. Ya. Hati-hati menjaga lesan. Kemudian anak-anakku, kita masuk pada apa itu ruang lingkup dari akhlak. Ya, yang pertama, akhlak kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah ya bertauhid, ya bersyukur, ya sabar, ya tawakal, dan ujung-ujungnya ikhlas. Ya, dalam kehidupan kampus misalnya, selalu niatkan dengan niatan lillah dalam belajar. Ya, jadi kalian nih dalam belajar mengikuti online seperti hari ini, luruskan niatnya. Niatnya ingin belajar, ingin menimba ilmu. Karena kita mencari ilmu itu sebuah kewajibannya. Nanti juga seperti itu. Tatkala kalian melakukan penelitian, melakukan PKL misalkan, ya, praktek kerja lapangan misalkan, atau dalam dunia kerja nantinya, makanya harus betul-betul niatkan karena lillah. Contohnya apa? Mahasiswa yang tidak mencontek, ya, tidak plagiat, itu karena mahasiswa itu merasa diawasi oleh Allah. Ya, jadi Allah itu maha melihat, ya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, ya. Ya Basir, ya Sami, ya. Kemudian ya Alim, ya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, dan Allah itu maha mengetahui yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksudnya yang ada di dalam hati kita, ya. Kalau kita melakukan kemaksiatan nih, ya. Kalau kita sedang melakukan kemaksiatan, dalam jiwa kita itu seolah-olah Allah itu tidak melihat. Mustahil kita akan melakukan kemaksiatan, ya, apabila kita meyakini, menyadari kalau Allah itu maha melihat. Malu, ya. Berarti kita tatkala melakukan kemaksiatan, berarti kita tidak sadar, ya, tidak sabar, ya. Ya, dengan cara yang instan, pingin kaya, akhirnya korupsi, ya. Itu pingin seperti itu menganggap bahwa Allah itu tidak mengetahui, padahal dia katanya yakin kalau Allah itu maha melihat, maha mendengar, ya, maha mengetahui, tapi kenyataannya dia tetap berbuat dalam kemaksiatannya, ya. Mustahil kalau seorang koruptor akan mencuri uang rakyat itu, akan mencuri uang negara itu
kalau dia meyakini betul-betul yakin kalau Allah itu maha melihat. Malu, takutnya. Karena dia nggak sadar seolah-olah Allah itu tidak melihat. Seolah-olah Allah itu ngantuk dan ketiduran. Ya. Makanya kalian nggak boleh tidur ya. Lemes boleh ya. Lemes boleh, ngantuk-ngantuk boleh, tapi jangan dipejamkan matanya ya. Keturun temenan, ketiduran temenan ya. Ya Mbak, siapa ini? Mbak Vera Aulia. Ngantuk Mbak. Dikuatkan dulu ya, ditahan ya. Kemudian akhlak pada siapa lagi? Tadi akhlak kepada Allah. Sekarang akhlak kepada diri sendiri ya. Menjaga harga diri kita ya. Jangan sampai harga diri kita itu jatuh. Nah, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Jasmani kita harus berolahraga ya. Berolahraga ya. Serta mengembangkan potensi diri. Keahliannya apa? Kepintarannya apa, di bidang apa, itu terus ditekuni ya. Apa kata Rasulullah? Inna linafsika alaika haqqo. Ya, sesungguhnya dirimu memiliki hak atas dirimu ya. Jadi kalau kita diberi kemampuan nih oleh Allah, mampu dalam hal apa misalkan, kalau bapak misalkan mampu dalam hal bidang keagamaan, ya ditekuni. Keagamaan itu belajar dan terus belajar sambil dipraktekkan. Kayak apa sih sabar itu? Nah, ya. Kita belajar sabar nih misalkan ya. Kayak apa sih sabar itu? Ya. Oh, ternyata setelah kita itu difitnah sama orang, nah, ternyata sakitnya tuh di sini. Nah, di mana sakitnya? Di sini ya. Seolah-olah di dalam sini itu luka ya, tapi tidak berdarah ya. Luka tapi tidak mengeluarkan darah ya. Sakitnya di mana? Ya di sini. Sakitnya tuh di sini ya. Di mana? Di dada. Oh, setelah kalian tahu kalau sakit itu seperti itu rasanya, kalian itu harus bisa bangkit. Oh, seperti ini yang dinamakan sakit. Seperti ini tatkala perasaan kita tatkala difitnah oleh orang, rasanya seperti ini. Setelah kalian tahu sakitnya difitnah, setelah kalian tahu sakitnya digibah, ya dibicarakan oleh orang lain kejelekannya, baru kalian akan tahu apa itu sabar. Ya. Kalau sampean belum disakiti, kalian tidak akan tahu apa itu sabar. Paham ya? Ada yang pernah tersakiti? Oh, yang manggut-manggut berarti pernah tersakiti. Sakitnya tuh di sini ya. Gak ada yang tahu sakitnya tuh di sini ya. Dengan kita belajar agama, kita harus bisa bangkit ya. Harus bisa move on ya. Karena disakiti terus tenggelam ya, salahmu sendiri ya. Yang rugi siapa? Ya dirimu sendiri ya. Nggak boleh kita tertenggelam larut dalam kesedihan, nggak boleh ya. Kita harus bisa move on, buktikan sama Allah, ini loh hambamu ya. Aku loh hambamu ya Allah gitu ya. Bukan hambanya setan, tapi hambamu ya Allah gitu ya. Kenapa? Kalau kita menghamba kepada Allah, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Yang ditebarkan terus kasih dan sayang. Jangan sampai kita menebarkan virus-virus kebencian. Berarti kita, tatkala kita menyebarkan virus-virus kebencian, virus-virus permusuhan, tandanya kita menghamba pada setan. Ya, hati-hati ya. Oke, setuju? Setuju. Baik. Contohnya di sini seperti apa? Relevansi modern. Nah, ini dalam mahasiswa juga ini. Harus bisa menjaga kesehatan mental dan digital well-being. Well-being. Ya, apa well-being itu? Digital well-being apa, ada yang tahu? Siapa ini yang pintar bahasa Inggrisnya ini? Mbak Vina Novitasari. Apa digital well-being? Dibuka. Ya, apa?
Menjadi Hah? Apa? nih Digital well-being apa? Ada yang tahu? menjadi Ada yang tahu menjadi Mbak Vera Aulia Firda Dewi? Jangan senyum toh, melambangkan kesabaran. Sabar nggak jawab-jawab. Ya, harus move on ya. Mas Setia, apa? Digital well-being, keseimbangan dalam dunia digital dan dunia kenyataan. Ya. Jangan jangan terpengaruh oleh HP ya, jangan terpengaruh oleh gadget ya. Jangan, nanti tenggelam kita. Kita berteman sama yang namanya Cici. Ya. Cici itu loh, perangkat ChatGPT itu loh, AI itu loh, robot itu loh. Akhirnya kita curhatnya sama Cici ya. Kita curhatnya sama dunia digital. Itu enggak digital well-being namanya ya. Jangan sampai kita tenggelam dalam media sosial yang merusak fokus dan keimanan kita. Jadi tempat curhatnya bukan Allah lagi, tapi Facebook ya. Aku hari ini menangis karena dia telah mengkhianati aku. Terus lambangnya ada boneka kecil-kecil itu sedang nangis. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Apakah Bapak pernah menangis? Ya pernah. Apakah Bapak pernah tersakiti? Sama seperti kalian. Cuma Bapak ini pengalamannya duluan ya. Kalian belakangan. Jadi jangan sampai kita itu tenggelam dalam kesedihan. Harus move on. Jadi wali-walinya Allah itu, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu prinsipnya dua. Apa? La takhafu wa la tahzanu. Ya. La takhafu, tidak takut menatap masa depan, wa la tahzanu, dan tidak merasa sedih hati karena perbuatan kita yang buruk di masa lampau. Ya, paham ya? Move on ya. Curhat boleh ya. Boleh curhat. Tapi jangan curhat pada Cici. Jangan curhat pada sosial media, jangan ya. Kemudian akhlak kepada siapa? Tadi kepada Allah, kepada diri sendiri, dan sekarang akhlak terhadap sesama manusia ya. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Siapa yang mau membaca? Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari. Siapa yang mau membaca? Ayo, siapa yang Ya, mau Pak. membaca? Ya, monggo. Mas Sigit. La yu'minu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Oke. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang sama dengan cinta kepada diri kita sendiri, sama persis. Jadi tatkala ada saudara kita sedang melakukan kemaksiatan, ya kita harus menasehatinya sama seperti kita menasehati pada diri kita sendiri. Ya. Jadi nggak boleh, orang itu bermaksiat, orang itu pencuri, orang itu tukang fitnah, nggak boleh, itu adalah saya, mereka itu adalah saya, jadi saya semua. Jadi tak kala kita menyampaikan nasihat dari hati ke hati. Oke. Apa saja akhlak sosial itu? Meliputi empati, adil, jujur, dan menebar kasih sayang. Apa contohnya dalam dunia mahasiswa? Ini tampak dalam kerjasama kelompok. Ya. Belum pernah ya kerja kelompok ya. Gimana mau kerja kelompok ya? Satunya di sana, satunya di sana. Ya. Menghargai dosen. Nah, itu contoh itu akhlak sosial tuh.
menghargai dosen. Jadi sebelum jam 4 kurang 15 menit sudah masuk ke kelas online ya. Walaupun hanya setor gambar doang nggak apa-apa. Oke. Kemudian dan solidaritas lintas agama di kampus. Jadi misalkan ada temennya di kampus yang beda keyakinan dari agama Nasrani, dari agama Kristen, misalkan dari agama Hindu, Buddha, kita tetap menghormati karena kita sama-sama manusia, makhluk ciptaan Allah ya. Kemudian anak-anakku, yang terakhir yaitu akhlak terhadap alam sekitar kita ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya ya. Jadi Allah memperbaikinya, direnovasi lagi sama Allah. Hutan-hutan yang dulunya ditebangi ditumbuhkan lagi sama Allah, pohon-pohon yang besar-besar, jangan sampai dirusak kembalinya. Apa contohnya dalam kehidupan mahasiswa? Mahasiswa berakhlak juga berarti ramah terhadap lingkungan, hemat energi ya. Kalau enggak digunakan lampunya dimatikan ya. Menjaga kebersihan kampus, kalau kalian di rumah ya menjaga kebersihan rumah ya. Dan terlibat dalam gerakan Eko Kampus ya. Apa Eko Kampus? Ada yang tahu Eko Kampus? Ngopi dulu, ngopi. Apa Eko Kampus? Ya pokoknya yang irit-irit Pak ya. Ya betul. Nah, yang irit-irit ya. Hemat. Kemudian setelah akhlak keempat-empatnya sudah kita bahas, kita masuk kepada tasawuf ya. Tasawuf dan kesehatan mental dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu harus sehat ya. Mentalnya juga harus sehat. Tasawuf modern bukan menjauh dari dunia, bukan. Mau kemana kita hidupnya di dunia kok ya. Masa mau ke Mars? Hah? Ada yang mau ke Mars? Ada yang mau pindah ke Mars? Enggak ada ya, hidupnya di dunia kok ya. Kalau udah mati nanti malah masuk ke dalam dunia, masuk ke bumi maksudnya ya. Tetapi hidup di dunia tanpa diperbudak oleh dunia ya. Jadi kita itu hidup di dunia, jangan sampai kita diperbudak dunia. Justru kita harus bisa kendalikan dunia, oke? Konsep tazkiyatun nafas membantu mahasiswa menghadapi stres. Kalau ada mahasiswa yang sedang stres, harus memperbanyak tazkiyatun nafas ya. Pensucian diri kita dengan cara apa? Berzikir kepada Allah. Contohnya membaca subhanallah ya. Subhanallah ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim astaghfirullah ya. Dawamkan itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu zikirnya orang yang diberi keberuntungan oleh Allah dunia sampai akhiratnya. Itu zikirnya yang Bapak tadi sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu zikirnya orang yang diberi keberuntungan oleh Allah dunia dan akhirat ya. Orang bodoh kalah dengan orang pintar ya. Orang pintar kalah dengan orang yang cerdas ya. Orang cerdas kalah dengan orang yang beruntung ya. Makanya dawamkan itu tazkiyatun nafas dengan memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ya. Latihan seperti muraqabah, kesadaran diawasi oleh Allah, dekat dengan Allah. Muhasabah, introspeksi diri, menghisap diri sendiri. Dan zikir, melatih ketenangan batin. Apa kata dauhnya Allah, firmannya Allah?
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi tentram. Hati kita akan menjadi bahagia. Jadi kita tidak boleh lepas dari Allah walaupun hanya 1 detik pun. Ya. Nggak boleh lepas. Harus berzikir terus ini. Kecuali kita dilupakan oleh Allah, itu haknya Allah. Ya. Contohnya dilupakan oleh Allah, kita tidur. Ya. Kita tidur, ya udah lupa sudah. Ya. Apalagi zikir kepada Allah, dengkulnya sendiri aja sudah lupa. Ya. Dengkulnya sendiri udah lupa, nggak tahu ada di mana dengkulnya itu. Ya. Oke, kemudian kita masuk kepada akhlak dan dunia digital. Jadi mahasiswa dalam era modern harus memahami etika digital Islami. Ya. Nomor 1, apa saja? Tabayun. Tabayun itu harus verifikasi. Ya. Jangan langsung menuduh, jangan langsung menyebarkan, nggak tahu kebenarannya, kok langsung menyebarkan. Harus tabayun dulu. Ya. Harus klarifikasi dulu. Ya. Nggak boleh kita itu ada informasi bahwa Kiai A meninggal, langsung disebar, padahal itu cuma hoak, ya nggak boleh. Ya. Yang kedua, tahzibul lisan, jadi tahzibul lisan itu menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, berhati-hati dalam komentar, dalam postingan-postingan di TikTok, di Facebook, ya nggak boleh asal-asal komentar. Ya. Ingat, komentar atas sesuatu hal yang tidak ada guna di dalam Facebook, di media sosial apapun, itu akan membatasi keberhasilan kita, akan mengerem atas melesatnya kesuksesan kita. Makanya jangan sekali-sekali kita komentar yang jelek, karena apa yang kita sampaikan melalui tulisan itu nantinya akan berbalik kepada kita sendiri. Hati-hati ya. Yang ketiga, kita harus adil. Kita tidak boleh mencela, merendahkan atau menghina pihak lain, nggak boleh. Walaupun dia itu pihak musuh, nggak boleh kita cela, nggak boleh kita rendahkan. Ya sekarang dia jadi musuh, besok oleh Allah dirubah hatinya, kemudian dia jadi penolong kita, siapa yang tahu. Ya, hati-hati dengan teman kita. Ya, teman akrab kita, hati-hati, jangan terlalu percaya 100%. Bisa saja nanti dirubah hatinya oleh Allah, akan menjadi musuh kita, akan menjadi pengkhianat kita. Oke? Amanah digital, menjaga privasi dan tidak plagiat. Plagiat itu mengcopy paste, ya, mengcopy paste hasil usaha orang lain, nggak boleh. Ya. Harus usaha sendiri. Apa kata baginda Rasulullah? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau memilih diam. Ya, kalau tidak ada gunanya, diam saja. Gak usah berkomentar. Komentar itu tak kala bapak bertanya, ya, paham, dijawab, belum pak, saya ulangi lagi. Sampai jam 6 nggak apa-apa, ulang lagi sampai kalian paham. Ya. Setuju? Kemudian? Setuju. Oke. Kemudian yang keenam yaitu etika akademik sebagai akhlak dari mahasiswa. Ya. Apa saja akhlak dalam akademik itu? 1, tidak plagiarisme. Ya, plagiarisme. Nggak boleh plagiat. Copy paste, nyontoh punya temannya di copy, di paste, dimodif dikit, nggak boleh. Ya. Terus menjaga objektivitas, biasa menurut saya benar, menurut mereka benar, kita harus menjaga objektivitas. Ya. Yang ketiga, menghormati guru atau dosen. Ya. Dosennya harus dihormati, makanya setiap yang hadir tak kala ditanya ya jawab. Salah, biasa namanya belajar. Ya. Mumpung ada yang bisa membenarkan. Makanya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya jikalau kalian tidak mengetahui. Jadi
Jangan bertanya sesama yang tidak tahu, ya, sesat dan menyesatkan nantinya. Kemudian menggunakan ilmu untuk kemaslahatan, ya, menggunakan kepintaran kita, kecerdasan kita untuk kemaslahatan, bukan untuk membodoh-bodohi orang, ya. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajatnya. Jadi yang diangkat oleh Allah derajatnya itu, satu, orang yang beriman, dua, orang yang mempunyai ilmunya. Paham ya? Kemudian sudah tidak ada, ya. Kita mengevaluasi apakah kalian sudah paham atau tidak. Jangan ditutup layarnya, kok malah kabur. Layarnya kok ditutup, kok malah kabur. Yang pertama, arti tasawuf secara etimologi berasal dari kata tasawuf. Berasal dari kata apa? Suf. B, Bapak. Suf. Betul. Nomor 2, hadis sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia diriwayatkan oleh Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, diriwayatkan oleh Imam Bonjol. Ya bukanlah, itu pahlawan Imam Bonjol itu, ya. Imam siapa? Imam Bukhari. Ahmad, Pak. Ahmad. Imam Ahmad. Ahmad siapa? Imam Malik. Ya, diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Nomor 3, ayat beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflahal man tazakka, ya. Zakkaha, ya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Terdapat dalam surat apa? B, Pak. B, surat As-Sams, ya. Nomor 4, prinsip menjaga ucapan di media sosial disebut dengan menjaga ucapan di media sosial. Nggak boleh komen yang macam-macam. Lisan, Bapak. Tahzibul lisan, B, Pak. Tahzibul lisan, ya, menjaga lisan. Terakhir, nomor 5, etika akademik termasuk dalam kategori apa? Sosial dan ilmu. C. Akhlak, sosial, dan ilmu. Oke, pinter ya. Pinter atau bingung nih? Bingung? Diulang lagi? Ya Pak, diulang lagi. Oke, terakhir, seperti biasanya, sudah berada di alam bawah sadar kalian bahwa setiap akhir dari sesi pasti ada PR. Biar kalian itu terbiasa, terbentuk nanti akhlaknya, selalu bertanggung jawab, ya. Selalu disiplin mengerjakan tugas, nanti langsung dikumpulkan, ya. Bertanggung jawab, ya. Yang pertama, jelaskan hubungan antara akhlak dan tasawuf dalam pembentukan karakter mahasiswa. Yang kedua, bagaimana praktek tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, membantu mahasiswa menghadapi stres dalam akademiknya. Banyak tugas, banyak PR, stres, ya. Nomor 3, berikan contoh konkret penerapan akhlak Islam di media sosial, terutama berkaitan dengan kampus. Sudah di screenshot? Ya, sudah. Oke, baik. Sudah dihapus? Dan Oke. Kita sudah menyelesaikan bab yang ke-6, yaitu tentang akhlak dan tasawuf, ya. Akhlak yang mulia dan rendah hati.
rendah hati, penuh dengan kesederhanaan. Ya. Walaupun kita punya uang triliunan, saya ulangi, walaupun kita mempunyai uang triliunan, mana aminnya ini? Didoakan punya uang triliunan kok enggak amin. Saya turunkan ya. Amin. 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 Enggak ada kata terlambat ya. Walaupun kita mempunyai uang miliaran, amin. Amin. Namun kita harus tetap dalam kesederhanaan ya. Walaupun kita levelnya udah high class ya, namun kita dalam sosial tetap menampakkan kesederhanaan. Setuju? Setuju. Jadi jangan kayak seperti kalian ya. Kalian paham, kalian pinter, tapi tatkala ada pertanyaan sederhana kalian, rendah hati nggak menjawab ya. Harus ditampakkan kalau kecerdasan itu ya. Karena Bapak nggak punya ilmu kebatinan yang bisa menerawang kalian itu bisa atau tidak, paham atau tidak ya. Oke, adik-adikku, anak-anakku semua, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Ya, kita push. Amin. Kita push foto dulu. Kita push foto dulu. Oke. Oke, buka layarnya, Mbak Dewi. Mana layarnya? Mbak Dewi. Wah, ini tidur mungkin ini ya. Ayo, mana? Oh, nggak ada. Sinyalnya jelek ya. Oke, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Sabtu depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama.